Ada deh. Boleh. Oke, dua. Sudah keluar belum Pak di Oke, laptop Bapak? keluar. Sip. Dibesarkan sedikit. Nah, Alright. bab dua landasan metode. Ya. Kurang besar Pak? Cukup, cukup, cukup. Cukup ya. Saya mulai Ya. ya Pak. Oke, silakan. Baik, untuk pembahasan selanjutnya bab 2 tentang landasan metode 2.1 asumsi-asumsi dan metode yang digunakan. Asumsi-asumsi yang terdapat pada penelitian ini adalah suatu gambaran dalam perkiraan maupun suatu pendapat dan kesimpulan yang dapat dihasilkan sementara dan belum ada pembuktiannya. Berdasarkan pada asumsi yang dijelaskan pada penelitian ini berupa leverage, profitabilitas, dan komisiaris independen. Pada penelitian ini, metode yang digunakan merupakan metode analisis regresi data panel serta untuk mengaplikasikan penelitian ini menggunakan Microsoft Excel dan aplikasi statistik EViews. 2.2 Alat dan bahan yang digunakan. Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan laporan keuangan perusahaan pertambangan yang terdapat pada Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 sampai 2023. 2.3 Teknik pengambilan sampel perusahaan industri pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode tahun 2019 sampai 2023 merupakan populasi yang akan digunakan pada penelitian ini. Kemudian untuk pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan metode purposive sampling. Metode ini merupakan teknik yang digunakan untuk sampel yang ditentukan dalam melakukan pertimbangan tertentu. Penggunaan purposive sampling ini dipakai dikarenakan tidak semua sampel yang dipakai sesuai dengan kriteria yang akan digunakan dalam penelitian ini. Ini kriteria yang digunakan berupa yang pertama, perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun periode pengamatan dan penelitian, yaitu tahun 2019 sampai 2023. Perusahaan pertambangan yang tidak Nomor dua, perusahaan pertambangan yang tidak mengalami kerugian selama tahun periode pengamatan dan penelitian, yaitu periode 2019 sampai 2023. Yang ketiga, perusahaan pertambangan yang laporan keuangan secara lengkap disajikan dan dipublikasikan selama tahun periode pengamatan dan penelitian, yaitu tahun periode 2019 sampai 2023. Mbak Rizka, itu yang Ya, di atas, ke atas dikit. ya. Nah, itu ada titik atas lagi. Ada titik duanya ditarik ke atas aja. Nggak usah pakai spasi. Yang ini, Pak. Ya, berupa itu nggak usah pakai spasi. Berupa ini nggak usah pakai spasi. Ini ya, Pak. Nah, betul. Siap. Hmm. Sip, lanjut. 2.4 teknik pengolahan data. Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan alat bantu olah data berupa Microsoft Excel dan aplikasi statistik EViews. Eh, 2.5 teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti yaitu dengan melakukan pengujian analisis statistik deskriptif data panel, pengujian asumsi klasik, pengujian persamaan regresi data panel, pengujian koefisiensi determinasi atau R2, dan pengujian F agar dapat hasil yang diperoleh sesuai keinginan peneliti. Baik, untuk bab 2-nya sudah cukup sih, Pak. Lalu selanjutnya dilanjutkan oleh bab 3 yaitu implementasi metode usulan. Ini langsung ke bab 3 atau bab 2 masih ada yang perlu direview lagi, Pak? Langsung bab 3 dulu nanti sekaligus. Ya, baik, Pak. Untuk bab 3 implementasi metode usulan. Metode usulan yang dipakai adalah menggunakan metode analisis regresi data panel dengan melakukan pengujian bentuk data yang tepat serta model regresi data panel yang dipakai serta diaplikasikan ke dalam Microsoft Excel atau aplikasi statistik EViews 13. Setelah itu melakukan pengujian berupa analisis statistik deskriptif data panel, penggunaan asumsi klasik, penggunaan persamaan regresi data panel, penggunaan koefisiensi determinasi R2, dan pengujian F yang diaplikasikan dan diujikan ke dalam pengujian statistik EViews 13. 3.1 3.1
Pengujian statistik deskriptif data panel. Pengujian ini dilakukan untuk menentukan nilai nilai min, minimum, maksimum, standar deviasi, dan observasi untuk dapat menganalisis data yang deskriptif variabel yang akan ditampilkan. 3.2 Pengujian asumsi klasik. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan model estimasi generalized least square atau GLS dengan melalui uji normalitas dan uji multikolineritas yang digunakan karena masalah heteroskedasitas. Saya ulangi ya, Pak, karena masalah heteroskedasitas serta autokorelasi sudah terakomodasi oleh model estimasi GLS. 3.2.1 Uji normalitas. Uji normalitas digunakan dengan memiliki tujuan agar diketahui nilai residual yang terdistribusi normal atau tidak terdistribusi normal. Pengujian ini juga dilakukan dengan dapat memperoleh hasil dari nilai probability Jarski-Bera dengan hipotesis yang digunakan dalam pengujian ini, yaitu H0 sama dengan residual terdistribusi normal, H1 sama dengan residual tidak terdistribusi normal. Dengan keterangan nomor 1, apabila probability Jarski-Bera lebih dari alfa sama dengan 5%, maka H0 ditolak sehingga memiliki kesimpulan bahwa residual tidak terdistribusi normal. Yang kedua, apabila probability Jarski-Bera lebih besar dari alfa sama dengan 5%, maka H0 diterima sehingga memiliki kesimpulan bahwa residual terdistribusi normal. 3.2.2 Uji multikolinearitas. Uji ini dilakukan agar memiliki tujuan untuk dapat memiliki fungsi linier sempurna pada seluruh ataupun beberapa variabel independen yang ada pada dalam fungsi linear serta dapat diperoleh dari nilai korelasi antara variabel independen yang sudah terjadi. Uji multikolinearitas memiliki kriteria dalam mengambil kesimpulan, yaitu apabila nilai korelasi yang dihasilkan dari setiap variabel independen PIF lebih besar dari 0, maka N akan terjadi multikolinearitas. Akan tetapi apabila nilai korelasi yang dihasilkan dari setiap variabel independen PIF kurang dari 10, maka tidak akan terjadi multikolinearitas. 3.2.3 Uji autokorelasi. Uji autokorelasi ini dilakukan yang memiliki tujuan agar asumsi yang diperoleh mengenai independensi terhadap residual atau non-autokorelasi yang diujikan dengan menggunakan uji Durbin-Watson. Nilai statistik dari uji Durbin-Watson berkisar di antara 0 dan 4. Nilai statistik dari uji Durbin-Watson yang lebih kecil dari 1 atau lebih besar dari 3 terindikasi terjadi autokorelasi. Uji 3.2.4 Uji heterokedasitas. Uji ini dilakukan dengan memiliki tujuan apakah terjadi adanya heterokedasitas atau tidak dapat digunakan uji Birch-Pagan. Uji ini memiliki kriteria apabila nilai probability chi-square lebih besar dari 5%, maka tidak terjadi. Namun apabila nilai probabilitas chi-square kurang dari 5%, maka akan terjadi heteroskedasitas. Heteroskedasitas, maaf ya Pak, agak susahnya. 3.3 Pengujian regresi data panel. Penelitian ini agar dapat mengetahui secara tepat maka dilakukan melalui 3 pendekatan, yaitu berupa yang pertama CEM atau Common Effect Model, yang kedua FEM atau Fixed Effect Model, yang ketiga REM atau Random Effect Model. Penentuan dalam mengelola model data panel yang tepat dapat digunakan melalui beberapa tahapan pengujian, yaitu berupa yang 3.3.1 uji Coe. Uji ini dilakukan agar memastikan antara FEM dengan CEM sebagai model yang tepat. Hipotesis yang digunakan dalam pengujian ini yaitu H0, model CEM lebih baik dibandingkan model FEM. H1, model FEM lebih baik dibandingkan dengan model SEM. Dengan keterangan sebagai berikut. Yang pertama, apabila nilai cross-section C-square kurang dari alfa sama dengan 5%, maka H0 ditolak, sehingga memiliki kesimpulan bahwa FEM merupakan model regresi data panel yang efektif untuk digunakan.
Nomor dua, apabila cross-section C-square lebih besar dari alfa sama dengan 5%, maka H0 diterima, sehingga memiliki kesimpulan bahwa CE merupakan model regresi data panel yang efektif untuk digunakan. 3.3.2, uji Hausman digunakan untuk menentukan antara RIM dengan FIM mana model yang tepat untuk digunakan. Hipotesa yang digunakan dalam pengujian ini yaitu H0 sama dengan model RIM lebih baik dibandingkan model FIM, H1 model FIM lebih baik dibandingkan dengan model CIM. Dengan keterangan apabila nilai chi-square random kurang dari alfa sama dengan 5%, maka H0 ditolak sehingga memiliki kesimpulan bahwa FIM merupakan model regresi data panel yang efektif untuk digunakan. Nomor dua, apabila chi-square random lebih besar dari alfa sama dengan 5%, maka H0 diterima sehingga memiliki kesimpulan bahwa RIM merupakan model regresi data panel yang efektif untuk digunakan. 3.3.3 Uji large range multiplier digunakan untuk menentukan nilai antara CM Masih dengan banyak, RIM. Mbak Rizka. Kenapa, Pak? Masih banyak. Coba, ini kan teorinya. Coba ke bawah langsung. Apa pembahasannya terakhir? Kalau teori seperti ini, saya rasa normal ya, normatif. Jadi memang sama gitu. Jadi nggak nggak saya akan tidak akan membahas di poin Ya, ini. baik, Pak. Soalnya Oke, lebih nah ini banyak nih, ke nih. rumus-rumus saja. Ya, kerangka konseptual ini. Oke, sip sini. Nah, hindaran pajak. Waduh, ada nama saya di situ. Gurunya siapa nih, Mbak Rizka? Kenapa? Gurunya siapa? Rian ya? Iya, benar. Siapa? Apa Iya, satu benar. angkatan? Sebenarnya saya satu angkatan sama Mas Rian. Cuma Mas Riannya sudah lulus duluan, Pak. Oh, pantesan. Iya, Kayak saya pernah 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 waktu lihat. itu lihat apa bedanya Iya. punya tulisanmu dengan tulisannya Rian? eh, Bedanya pasti beda Mm-mm. isi sih Pak. Cuma kalau untuk kayak referensi, karena kan saya sempat ada kebingungan untuk membuat bab 3 ini. Terus saya tanya ke dia, terus habis itu dia sempat ngeliatin kayak gini. Terus saya izin, boleh nggak kalau saya bikin kayak gini? Katanya iya nggak apa-apa. Kok nanyanya Marian bukan nanya sama saya? Iya, soalnya maksudnya saya dari awal dari bab satunya banyaknya kayak tanyanya ke Mas Rian sih Pak. Judulnya sama persis, enggak? Enggak, kalau judulnya apa ya Mas Rian? Saya lupa, tapi nggak sama kok Pak. Benar ya? Saya nggak Iya, ngecek nih. Tapi kalau sama ntar saya suruh ngulang dari awal ntar. boleh silakan. Nah ya, saya nggak ngecek. Tapi Rian kan saya juga pembimbingnya tadinya kan. Iya, Pembimbing duanya saya. Jadi baik Pak. makanya saya kayak Pernah lihat? pernah bahas di mana gitu. Nah, kelihatan di Iya, sini ada nama saya sama Rian. Oh, iya, berarti Rian. benar, Oke. benar. Oke. Jadi kalau memang sudah seperti itu ya nggak masalah. Yang penting jangan sama persis ya. Nanti Iya, baik disesuaikan. Pak. Kalau kalau dia pakai komisaris independen juga Rian, enggak? Kalau dia kayaknya sih iya sih Pak. Tapi nanti Jadi, saya cek lagi sih Pak. Takutnya iya ya. salah ngomong juga. Iya. Dan nanti apakah leverage-nya, kemudian profitabilitas atau komisaris independen. Kalau sama persis, nanti harus ada yang diganti. Iya, boleh. Nanti coba saya tanyakan lagi sih Pak ke Mas Ya. Rian atau nanti saya coba buka lagi filenya. Nah, kayaknya pernah di-share juga ya sama Bu Nur ya. Iya, soalnya apa namanya Bu Nur kayak membuat kita berpacuan sama tugas akhirnya Mas Rian sih. Jadi Itu, sedikit banyak ada yang lihat. ya, maksudnya kan buat jadi panduan. Benar. Ya, buka, jangan sama persis. Iya. Nanti kamu pas dicek Turnitin, cek plagiarism,
Hmm. Prosentasenya tinggi, sama aja nanti suruh bikin lagi gitu. Makanya saya Hmm. eh, mewanti-wanti dari awal supaya nggak kerja dua kali. Iya, Katanya Pak. pengen cepat lulus. Bener. Apa mau ulang setahun lagi? Masih, masih, Enggak. Bapak masih bersedia kok. Saya nggak bersedia. Oh, nggak bersedia. Oke. Ya, nanti dicek lagi, Oh, dipastikan jangan sama persis. boleh. Sama saya infokan aja, Pak, kalau untuk sampel ini masih proses ya, Pak. Karena untuk Mm-mm. laporan keuangan kan saya ingin tahu tuh apa namanya rugi atau untung. Karena yang digunakan untuk laporan keuangan itu kan pasti yang untung ya, Pak. Ya, yang dipakai yang untung. Kalau rugi ntar ngambek perusahaannya di publish. Ntar kalau rugi saya Ya. disuruh bikin lagi, Pak. Nah, iyalah, itu ya. Kemudian berarti kan satu dua tiga nggak masalah. Berarti tinggal referensinya dirapihkan. Kemudian data yang mau digunakan boleh langsung disusun deh. Bab 4 langsung pengolahan pengolahan. Tapi tadi saya lihat di metode yang digunakan coba bab 2 dan bab 3 sama nggak metodenya? Di bab 2 itu metodenya yang digunakan apa coba? Sebentar ya, Pak. 2.6 kalau nggak salah. Apa 2 titik berapa itu? Teknik data. Eh, Coba atas atas. Tadi saya baca metodenya regresi linier. Ke atas lagi. Hop, tar dulu. Menggunakan penelitian ini dengan melakukan pengujian analisis statistik deskriptif data panel. Ngerti maksudnya? Apa itu deskriptif data panel? Kenapa, Pak? Ini Teknik analisis data panel. ya, ngerti maksudnya? Kalau ini kayaknya saya ada yang lihat dari apa namanya contoh referensi salah satu ini sih Pak. Apa namanya apa ya? Jadi waktu pertama kali kita bikin ini saya tarik maju dulu ya Pak ke Hmm. depan. Waktu kita mau bikin ini kan kita pasti bikin judul. Nah judul itu kan saya kebetulan sudah dua kali gagal, terus baru satu kali sama Bapak. Dan itu saya sudah ada beberapa referensi. Kayaknya ini saya apa ambil dari beberapa referensi yang pernah dibuat sama orang. Iya. Saya cuma nanya teknik deskriptif Sorry, data panel, ngerti nggak? nggak 100% sih Pak. Nah itu, saya nggak nanya sumbernya dari mana. Oh, gini ya. Ya, kalau belum ngerti, maksud saya pelajarin. Jadi jangan sampai nanti ada pertanyaan, apa itu statistik deskriptif data panel? Kamu ngejelasinnya bingung nanti. Itu. Saya Kemudian catat ya Pak. kalau di metode penelitian yang alat bantu, satu lagi berarti yang di bab 3 paragraf awal. Kan Bab metode yang 3. digunakan, implementasi metode. Nah, metode analisis regresi data panel. Bedanya apa? Tadi statistik sama-sama menggunakan data panel, tapi regresi di sini. Saya izin sambil catat ya Pak untuk apa poin-poin yang saya nggak paham nanti saya coba ulas lebih Ya, dalam. nanti dicoba diurai. Maksudnya gimana nih? Kenapa di sini menggunakan regresi? Yang satunya statistik. Nah, itu dia. Sama-sama Ya, menggunakan data panel. Ya, kalau ya. kalau memang kiranya bakal jadi masalah, samain aja metodenya, mau statistik, statistik, regresi, regresi, supaya konsisten gitu antara metode yang digunakan gitu. Oh, baik Pak. Saya Ya, catat statistik di bab 2, regresi di ah, bab 3 ya Pak. ya, jangan sampai terjebak Oh, sama siap. tulisanmu sendiri. Baik Pak. Ya, katanya tadi udah gagal judul 2 kali. Sama siapa pembimbingnya? Sama apa namanya Bu pertama Bu Bunga,
sebenarnya dia nggak bilang gagal sih, hanya saja judulnya terlalu klasik, jadi minta dikembangkan lagi. Terus habis itu yang kedua sama Bu Yuanisa, karena Bu Bunga udah nggak di sini, jadinya Bu Yuanisa. Bu Yuanisa juga kayak kurang suka, mau dikembangkan lagi. Terus habis itu saya kasih judul yang baru, yang saya kasih ke Bapak, tapi kayak apa ya, kayak masih ada yang kurang gitu. Terus akhirnya saya udah tahu kalau bukan Bu Yuanisa lagi, ya udah saya lari ke Bapak ini. Ya, ya. Jadi Dan yang banyak pertama yang sama Bu kurang. Bunga, yang kedua sama Bu Yuan. Ya, ya, ya. Pindah-pindah sih. Jadi nggak selesai-selesai. Iya, makanya saya juga bingung, Pak. Ya, ya. Mudah-mudahan cepat selesai. Yang penting Amin. dikerjain. Kalau ditungguin doang nggak selesai-selesai. Oke. Jadi itu ya tugasnya, lanjutkan bab 4. Tapi tadi saya cek di Siakat belum di submit ya? Iya, belum, 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 Pak. Waduh, ini Iya, baik ini. Mas. Saya Iya, kan maaf ya, bilang Pak. kalau di WA Mm-mm. fungsinya buat ngingetin yang di Siakat. Nah, Iya, habis maaf ini ya. dia langsung di submit ya. Iya, langsung, Pak. Biar Maaf, kemarin saya sok sibuk emang, Pak. Iya. emang dia so sibuk udah bikin janji, dia yang batalin dia sendiri. Hmm. Iya, Pak, maaf, Pak. Itu tapi beneran rumah saya kebanjiran. Ah, masa sih Surabaya emang ada banjir juga? Oh, ada, Pak. Oh gitu. Iya. Ya, ya, ya. Main-main, Pak, ke sini, Pak. Ya, nanti kalau udah selesai lah. Kalau main-main udah selesai mau saya. Ya, oke. Iya. Nah, Iya. pokoknya tapi saya nggak mau main pas banjir. Oh, enggak, maksudnya mainnya di hotel, Pak. Bukan di rumah Oh, saya, Pak. siap. Oke, oke, Iya. oke. Siap. Mm-mm. Baik, Pak. Oke Berarti ya, sudah itu bisa lanjut nanti bab 4 ya, Pak? bab 4 Ya. langsung. Nanti ke bab 4 udah beres. Kan lumayan panjang kalau bab 4 lumayan Hmm. kredit juga. Kalau bab 5 sih saya rasa simpel karena tinggal nyambungin antara rumusan penelitian sama tujuan penelitian, kemudian Hmm. hasil analisis penelitian, itulah yang jadi kesimpulan. Itu. Oke. Sama Siap, dicek Pak. yang sekiranya bakal kena Turnitin, dimodifikasi ya, di kalimatnya disesuaikan lagi biar nggak cek plagiarismenya Bisa. jangan sampai karena maksimal kan 30%. Iya, benar. Ya. Seperti ketentuan di buku panduan kalau nggak salah. Berarti yang jadi PR ini mungkin ya kerangka konseptual, nanti coba saya apa cek lagi. Takutnya benar-benar mirip sama punyanya Mas Rian. Cuma modelnya emang kayak gini sih, Pak. Ya, kalau Hmm. bentuk kerangkanya seperti ini punya Rian sama seperti ini, Mm-mm. ya kamu rubah lah. Jangan miringnya kayak apa, kayak ngadepnya ke atas apa gimana. Itu Itu. doang. Ya Oke, biar oke. nggak sama persis. Kalau gini aja saya langsung kayaknya pernah lihat nih. Itu. Siap. Ya, apalagi tulisannya saya nggak ngecek sih punya Rian, lupa saya udah agak lupa. Jadi jangan sampai punya Rian itu sama persis Sama. leverage, kemudian profitabilitas, kemudian komisaris independen KAI ini. Oke, Siap, Pak. ya, saya rasa Iya. cukup lah kalau yang untuk 1, 2, 3 langsung selesaikan bab 4 biar cepat selesai. Iya, Oke, Pak. sip. Aman ya, Pak? Anything else? No?